Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria di channel YouTube-nya aku Bang Satria Channel. Kali ini sesuai dengan apa yang udah aku janjikan di story Instagram ya, kalau misalkan 2M aku mau buka Q&A khusus per TikTokan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya apapun itu ya bebas gitu ya. Dan ini nih, aku udah bikin story ya di Instagram aku @bangsatria_1. Itu yang nanya Allahu Akbar, Jo, lihat yo. Ya handapnya. Ya kesaksian ya, kusadayana ini mah. Tinggal ini saking banyaknya, kelihatan nggak dari situ? Loh, ini banyak banget yang nanya, banyak dan ini belum berhenti. Udah berhenti sih. Dan ini udah berhenti. Pokoknya banyak guys, kayak dari dunia nyata dan dunia gaib itu, ayo. Gitu ya, coba. Dan yang akan pertanyaannya karena biar nggak monoton, jadi aku teh ditemenin sama Babang Ajo sama Mamang Ajo ya. Perkenalkan diri. Kenalkan diri. Emang kamu teman? Ini ditarik terus. Ini mempanggung. Jadi baca. Lwaka. Menjurusin banyak. Jadi pertanyaannya nanti kan bebas ya, random mengenai pertiktokan, karena alhamdulillah aku teh ya nggak disangka-sangka belum 1 tahun bermain TikTok udah hampir 2 juta 2M ya, 2M followers, dan itu luar biasa bebeledagan buat aku. Kayak I never expected that I can reach this position. Oh my god. Pokoknya aku nggak pernah berekspektasi kalau aku bisa seperti sekarang ini, bestie gitu. Jadi dalam rangka memperingati hari tersebut, aku teh yang mempersilahkan teman-teman sosial media aku untuk bertanya apapun itu. Dan untuk yang mempertanyakan itu diwakili oleh Ajo. Nanti yang nanyanya tuh disebutin sahanu nanya atas nama siapa, terus pertanyaannya apa gitu. Oke. Lo batuin tapi kemana nih? Guys, perwakilan netizen guys. Nah sih, aduh penting. Tidak peralainan di temong genda. Naon ada Gerah. Enggak ini bukan. Enak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Isian ngajeng jian gua Yasin anjir ini di selang. Hanap dulu. Iya, Kak. Iya apa? Udah dibuka tuh. Udah dibuka. Pak, dibaca pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaan pertama buat Bang Satria dari netizen atas nama Bang Ripki PYG_. Bang, cara biar konsisten buat konten gimana? Cara biar konsisten buat konten. Sebenarnya mah kalau untuk ditanya mengenai perkonsistenan konten, aku jujur nih ya untuk sekarang ini itu konten gimana mood. Tapi kalau waktu awal pas pertama kali FYP itu aku kayak bener-bener harus banget setiap harinya tuh ngupload. Dan aku punya target gitu, karena ketika aku udah dikenal banyak orang itu otomatis orang ada yang menunggu gitu, dan aku nggak mau orang tuh nungguin kontennya aku gitu loh, karena menunggu itu nggak enak guys. Jadi kayak Nanti siang ngomong udah kali tua, tuh kalau ngomongnya jangan aing ditanya. Apa kudu? Ih, udah malu ketemu. Jadi intinya mah kalau untuk konsisten harus konsisten mengenai konten, karena konten itu penting ya. Pede kumaha pede. Cara ngatasi pedenya kumaha coba? Pede kan banyak kan lobana teu pede gitu. Nah, Ngatasi pedena apa urat bolong itu dialah gitu. ente ayo urat bolong. Jadi gini. Mengenai perpedean ya. Karena sering banget, Bang kok bisa banget sih? Bang kok bisa sepede itu di depan kamera gitu ya. Bahkan ada teman aku juga yang followersnya itu lebih banyak dari aku, tapi ketika dia ngobrol depan kamera itu nggak bisa bebeledagan, itu ada. Pertama ya, kamu itu harus terbiasa dengan yang namanya berbicara di depan banyak orang itu. Kedua, kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri. Maksudnya berdamai itu gimana? Karena banyak orang ingin dikenal oleh orang lain tapi bukan menjadi dirinya sendiri gitu loh. Kayak orang mah yang terkenal jika si A, sedangkan kamu teh si B. Atuh mau nyambung bestie. Jadi ketika kamu ingin menjadi seseorang yang bebeledagan, ya harus jadi versinya kamu sendiri gitu loh. Kamu boleh mengkiblatkan seseorang tapi tidak boleh mengcopy paste. Itu perlu diketahui ya. Karena kamu nggak akan bisa mengcopy paste seseorang.
Sakumaha manehna erek nonton orang teh cek asarna mah bebeledagan ronjakannya jika yang jika si A, si B, si C. Ari kamuna ditakdirkan jadi si Z mah moal bisa. Begitu. Jadi intinya mah menjadi diri sendiri dan harus percaya diri. Ketika kamu benar, beledagkeun. Iya. Jadi tetap percaya diri. Asalkan di jalan yang benar. Gitu. Asalkan di jalan yang benar. Allahu Akbar. Takbir. Amin. Berarti lu masih berhubungan dengan konten-konten lu nya. Soalnya banyak dikesimpulan teh banyak emang nu nanyana kumaha cara awalna bikin TikTok atau apa ini. Nu teu make TikTok kita ya juga. Oh baik, pengen diucapin ulang. Lah. Diulang. Gawat sih ya, bukan goblok. Oh iya. Bang edit video pakai apa? Nah, banyak nanya tak. Aku edit video awalnya pakai InShoot. Pertama kali aku edit video itu pakai InShoot, tapi semakin ke sini makin bisa, bukan bisa sih, lebih ke kayak nyaman dengan pereditan, aku mulai pakai Capcut. Gitu ya. Udah sekarang pakai Capcut. Capcut ya. Berarti tuh banyak dan nanya kemana. Kalau masalah keuangan Anda boleh ditanyain tuh sih? Boleh? Oh, boleh siap. Jadi emang karena Ladena penghasilannya banyak nanya teh. Tarik ngomongna. Ah siap. Oke, pertanyaan yang ke-3 dari Tias 7949 mengenai penghasilan dari TikTok. Pertanyaannya, Bang, dapat gaji berapa dari TikTok? Dapat gaji berapa dari TikTok? Ya. Oke, terima kasih untuk Tias ya dan teman-teman yang lain yang suka menanyakan mengenai penghasilan dari TikTok. Di sini aku belak-belakan wayanya, ya nabda ai genrekeun maya biar kalian juga tahu karena ini ilmu gitu. Untuk pertama kali aku alhamdulillah FYP di TikTok, itu aku nggak pernah mikirin yang namanya dapat penghasilan karena aku tahu sendiri kalau TikTok itu tidak membayar kreatornya. As long as I know ya, dan selama pengalaman aku sendiri kayak aku nggak pernah pure kayak dari TikTok. Assalamualaikum Satria, iya hatur nuhun ya, terima kasih karena sudah menjadi konten kreator di TikTok. Kamu teh bakal kok aku dikasih uang? Enggak ya guys, itu pengalaman aku. Tapi ketika kamu sudah dikenal banyak orang, ketika kamu TikToknya rame, ketika kamu followersnya bebeledagan, nah itu biasanya ada beberapa brand, entah itu UMKM, entah itu brand gede, entah itu brand aplikasi atau apapun itu yang menghubungi kita sebagai seorang konten kreator untuk melakukan kerjasama. Dan dari kerjasama tersebutlah saya mendapatkan penghasilan. Ya, untuk penghasilannya sendiri itu ya ngikutin berdasarkan keramaian TikTok kamu, jumlah followers dan jumlah jumlah follower dan jumlah like yang ada di hareupeun teh, yang ada di foto profil teh, itu menentukan harga. Makin gede followers kamu makin mahal harga rate-nya. Atau ya yang karena itulah endorse-nya lebih mahal gitu. Jadi ketika teman-teman nanyain, Bang penghasilan dari TikTok berapa? Ya itu beda-beda tiap bulannya, kadang bisa naik ngebledag, bisa turun juga tergantung rame atau tidaknya konten kita gitu. Tapi selama yang aku tahu mah semakin kesini ya terus naik begitu. Jadi ya intinya tetap konsisten, balik lagi ke situ. Begitu ya Tias. Iya, Tiasnya lain gitu. Ya. Iri lah ih. Aya ajoan, Manya sih tinggi. Ayo, anu aya ajoan. Ih, kok ipaya sambil. Iya, kurang ya. Pertanyaan ketiga ya. Opat. Opat? Siap, maaf toh. Pertanyaan keempat, buka toko baju di sini kasihnya sama Ajo itu. Jelasin. Buat Ipai Sabila. Oke, Ipai, terima kasih sudah bertanya. Buat kamu, ya. Kita si Ipai orang dia sih. Nah, tuh Ipai. Ipai itu naon? Boleh bukan. Buka toko baju di sini kasihnya sama Ajo. Cok, jelasin kumaha. Bawa aing teh kitu gabut. Oke, jadi gini, ya aku alhamdulillahirabbil alamin ya.
nggak tahu ada angin atau hujan apa, pokoknya mah ini teh aku kayak kepikiran untuk aku teh kepikiran untuk buka toko baju. Sebenarnya aku nggak pernah kayak dari dulu tuh kayak direncanain aku pengen A B C, enggak. Aku mengalir orangnya, tipikal orang yang ngalir ya, kalau misalnya ada kesempatan ya aku langsung ambil. Dan waktu itu awal tahun motor gandeng demi Allah langsung. Sabar bos. Waktu itu awal tahun 2000 ya 2006 ya. Nah, tahun 2022 teh alhamdulillah ya income aku di TikTok lumayan gede, dan aku teh pengen memanfaatkan income itu teh supaya berputar dengan cara bikin usaha. Dan yang lebih yang bukan lebih sih, lebih ke kayak yang menurut aku worth it, dalam artian itu modalnya itu bisa dikatakan modal tetap lah ya, nggak terlalu banyak dan nggak BS barangnya gitu, nggak expired cepat. Aku mikir kayak bikin toko baju, tapi toko baju yang kayak jarang gitu di daerah Ciamis, dan aku pikir ya kayaknya buka thrifting. Kenapa buka thrifting? Ya secara modal nggak terlalu besar, tapi bisa berkualitas begitu guys. Jadi ya intinya mah itu aku bikin itu, kemudian aku join sama Ajo. Ajo itu otomatis ngikut juga karena Ajo juga alhamdulillah sekarang itu kita kan kayak kita tuh kan deket tetangga banget gitu kan, kayak se-RT luar biasa dari orang. Kita tuh udah kayak jadi bestie gibah dari SD gitu kan. Dan Tuhan tuh mempertemukan kita untuk kayak Ajo dan Satria, kamu harus bekerja sama. Kurang tuh dianggap ternyata untuk menghasilkan masa depan yang lebih bebeledagan. Begitu. Ya, kalian juga ya. Kalian juga gitu. Nah, siapa itu kalian? Tias. Tias. IPA itu. Oh iya IPA si Tias. Pertanyaan Nuka Genap. 5. Dari Denny.iskan. Halo Denny. Mang, Oi. Mang boga kene bapak tuh. Nyanyi. Di matamu masih tersimpan. Kena copyright sih. Itu idan nyanyi nage butuh. Jadi gini, ini sebenarnya sok loba cenah. Bang Satria di awal ngonten bikin ka ayeuna asa can pernah ningalikeun bapana. Cek aing teh di dalam hati dan pikiran teh berkata seperti ini. Piraku ku aing kudu diajakan mah ceng teh ya ka kuburan, Pak Hayu di cuang pargoy. Dan begitu konsepnya sayang-sayangnya aku. Jadi perlu teman-teman ketahui ya. Netizen yang budiman dimanapun kalian. Allah, matilah Bu. Iya saya. Jadi begini ya Jo ya ceritanya teh. Sebenarnya mah tahun 2023 mah tahun apa? Jadi perlu teman-teman ketahui, nggak semua orang tahu sebenarnya kalau misalkan my father is already gone. Bapak aku teh udah meninggal ya. Dan itu meninggalnya siapa juga duka. Kan orang mah sebagai netizen, jadi jiwa orang teh jiwa netizen gitu. Kita tahu teh. Sebenarnya mah tahu aing teh hati teh ketawa gitu. Jadi sedihnya. Sad sound. Oke. Jadi ketika itu tahun 2003, dimana ibu aku sedang hamil. Jadi ibu aku teh kan badan teh keur gedenya. Oh ku ieu we betah. Meng dia Hamil. Heeh, kita mama aku cek itu. 2003 keur gede beuteung heeh. 2003 teh mama aku keur gede beuteung. Terus bapak aku teh waktu itu lagi kerja, enggak lagi kerja ya bapak binti kenalnya waktu itu teh. Aku teh waktu itu kelas 2 budak leutik teh naon sih? TPA. Oh iya TK. TK. Nah waktu ketika 2003 teh mama aku sedang mengandung, aku teh umur sekitar 4 tahun. 4 tahun apa genep? TK 6. 56. 5. Oh tah 5 lah, antara 5 lah. Nya aku mah kelas 4 ge di sekolah SD. Kelas 4 ge di sekolah SD. Aing teh ngomong serius tapi teu bisa. Sorry guys. Jadi aku teh umur 4 tahun ge geus sekolah gitu ya, sudah sekolah. Gitu. Terus ketika aku umur 4 tahun mau ke 5 tahun, bapak aku teh meninggal dunia gara-gara kecelakaan.
lebih tepatnya tertabrak lari oleh seseorang yang mungkin sampai saat ini orang tersebut masih hidup, ya, gitu. Dan itu membuat aku kayak, oh my god, sakit, kayak terharu gitu. Tapi waktu ayah aku meninggal dunia, di situ aku senang sekali. What? Kata orang-orang ya waktu masih kecil tuh aku ketika bapak aku meninggal dunia itu aku orang paling senang katanya. Waktu itu karena Aing kan masih bolon ya, tapi sekarang aku ngerasa kehilangan sosok ayah gitu. Kalau Aing ini jero betul kan? Nah, dalam jero perut mama aku teh ada aku. Oh. Ada aku teh sedang gede beuteng. Mama aku teh sedang gede beuteng oleh ada aku yang sekarang usianya itu sekitar 19 tahun. Nah, si Teni ada aku yang seibu sebapak itu dia tuh nggak pernah tahu lihat bapak. Ini ngomongnya Aing teh. Jadi nggak pernah lihat. Nah, jadi ada aku teh guys. nggak pernah lihat bapak, nggak tahu bapak itu seperti apa gitu. Intinya udah nggak punya lah. Udah berarti cukupnya. Oke, lanjut ke pertanyaan nuka berapa? 5. 7. Kabayang eta kita anjing cina ieu kayak gitu. Iya. Bukan berapa? 7. 7-nya. Nah, ke-7 besok lah. Pertanyaan dari Tridesi 019. Halo Tridesi 019, terima kasih sudah bertanya. Semoga kamu nonton video ini. Iya, pertanyaannya target nikah umur berapa, Bang? Akan aku tanyakan balik kepada Anda. Oke. Apakah kamu sudah menikah apa belum ya, guys? Bukan seperti itu sayang-sayangnya aku. Aduh. Nikah itu bukan sembarang nikah, saya terima nikahnya kawin. Enggak, jadi maksudnya untuk ditarget di umurnya. Ya, aku nggak pernah menargetkan. Karena ketika aku menargetkan, aku pernah suatu waktu bersama si Ajo, Jo, kapan kita mau menikah? Ah, jika nama Mujana umur 25 tahun. Ayeuna kita 24, 2 bulan lagi 25. Dan apakah sudah ada persiapan? Karena target terdahulu sudah nggak ada. Tos, guys. Jadi apa nikah? Aku mah nggak ada target. Ya. Kembali kepada yang maha kuasa ketika Ya. yang maha kuasa sudah memberikan kun payakun siap kawin cenatah. Aku bakal kawin, insya Allah. Doakeun aku salaraya aya namanya tong sok nanyakeun, "Ira kawin." Leuh mun misalkan aing kawin terek mere ieuna tah keur tah cenah satria teh cenah ti ibu teh keur naon teh parasmananana sok mangga cenah. Keur weddingna atunya cek asal mah kan henteu kalian teh. Ya, jadi doakan yang terbaik saja. Oke, siap. Cukupnya? Cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Rajhema 4761. Halo Rachma 446 4761. Selamat siang, selamat sore. Malam. Selamat lah. Ima serius jawabnya. Nah, Gimana perasaan Mama Bang Satria? Baca nih lagi. Gimana perasaan Mama Bang Satria ketika rumah Bang Satria sudah lebih bagus daripada sebelumnya? Berarti disimpulkan lagi yuk. Ngejawabna kumaha rasana ti hidup sebelum di sosmed, ayeuna udah terjun ke sosmed dan ada perubahan drastis gitu loh. Jadi bunga jadi halus. oh siap. Jadi gini, ya, mungkin lebih ke kayak respon orang-orang terdekat ya. Ketika aku before and after I join with this industry gitu ya. Respon mama aku awalnya be aja. Kenapa? Karena mama aku dia nggak pernah punya handphone dalam artian yang Android itu nggak, sampai sekarang pun mama aku nggak punya handphone kayak gitu. Nggak tahu TikTok, Instagram, WhatsApp itu apa, nggak tahu. Jadi ketika ada aku bikin konten dan aku mulai berkonten itu mama aku nggak tahu. Bahkan ketika aku datang paketan endorsean banyak pun mama aku kayak mikirnya itu aku beli belanja gitu. Terus aku mulai menjelaskan ke si mama ini aku tuh dapat endorse tuh ini dijelasin satu-satu dan dia paham. Terus responnya mama aku ya selagi aku seneng ya dia lebih seneng gitu sih kalau secara ini. Cuman mama aku tipikal orang yang kayak nggak lebay kayak oh my god anak aing jadi ini, nggak kayak gitu. Mama aku mah kayak ya udahlah gitu kan, dia kayak ya udahlah itu kan hasil kerja keras dia, jadi whatever you wanna do ya just do it gitu loh. Jadi kalau misalkan apa yang mau kamu lakuin ya lakuin aja selagi itu bener. Itu mama aku mah nggak pernah kayak wah enggak gitu. Mama aku be aja sih responnya, tapi be aja dalam hatinya kayak bangga loh.
Bang enggak? Yakin? Enggak. Apa? Pertanyaan dari Islamir Panrohman Dani Rohmani Rohim Nirojim. Halo Ilham. Lain Ilham goblok. Islamir Panrohman Dani. Halo Islamir. Halo Islamir Panrohmandani, selamat Nah. sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya. Dia mantap bertanya, jadi punya permintaan, Bang, sering konten di YouTube dong, Bang. Gitu. Oh, jadi kamu bertanya banyakin konten di YouTube. Nah. Terima kasih sudah memberikan saran ya. Insya Allah kedepannya aku akan membalancekan konten TikTok, YouTube dan Instagram. Jadi teman-teman buat yang ini pokoknya mah tetap stay tune aja. Tapi mohon maaf aku nggak pernah ngupload di Facebook ya. Nih loba pisannya jo imalen hiji 2. Aya meureun kana 10 na eta Facebook fanpage anu ngatasnamakeun Bang Satria. Kabayang kita jelema beungharna kaos kumaha ya guys. Nyokotan video sim kuring, nyokotan ngambilan video saya dengan secara enak-enak dari sosial media, tapi dia teh nggak ada kata, Bang aku izin ini ya, Bang aku izin itu, nggak ada. Hey kamu teh nanaonan, aku teh bikin video yang memposisikan kamera A B C D F G, sedangkan kamu cuman sekedar kayak copy paste di sosial media, seenaknya ngupload dan kamu dapat cuan. Tidak seperti itu sayang. Jangan. Jangan na YouTube jelas. Dan juga buat teman-teman ya yang tercinta dimanapun kalian berada yang bebel dagang se-Indonesia Raya, please nonton konten YouTube-nya itu di Bang Satria Channel saja di sini, jangan di konten-konten yang lain. Mereka mencuri kontennya aku. Jujur nih aku bilang mereka mencuri karena mereka tanpa izin mengambil konten. Bikin konten itu capek sayang. Iya. Begitu. Udah cukup jelas ya guys ya. Pertanyaan dari Tasya Yuliani 2708. Halo Tasya Yuliani 7. 2709, thank you for your asking ya. Bang Satria kapan ke Jepang? Oke. Banyak yang bilang kayak gini, si Bang Satria mah ini mah fake, cenah hoax, bilang mau ke Jepang teh karena ditunggu-tunggu tuh init ya. Jadi kronologisnya tuh gini ya teman-temanku dimanapun kalian berada. Aku teh sebenarnya udah terjun dengan dunia perjepangan itu sebelum aku berjoin di TikTok, konten di TikTok ya gitu. Aku udah berjoin dengan Jepang. Cuman ketika aku mau pergi ke sana, sudah dalam artian aku teh udah tanda tangan kontrak, udah tinggal nunggu jadwal berangkat. Ternyata itu yang namanya corona, koronce eta pokoknya masa keluarga besar datang ke Indonesia dengan tanpa permisi, menyetopkan semua aktivitas PPKM dan lain sebagainya kayak bleg. Aku nunggu stop jadwal di pending sampai hampir 2 tahun begitu. Dan sekarang ini bulan mana? April. Dan bulan April 2020. Dan bulan April 2022 ini alhamdulillah penerbangan udah dibuka. Tapi nama aku belum tembus. Jadi ya teman-teman tungguin aja, tapi insya Allah aku pasti berangkat ke Jepang. Nah, kita berlanjut. Nayana today is Ramjet. Halo Wan. Ramjet. Ramjet Wan. Halo, today is Ramjet One. Thank you so much for your asking ya. Nah, itu ntar Bang kalau udah ke Jepang tetap lanjut TikTokan gak Bang? Kalau udah di Jepang, maybe ya kebanyakan konten aku akan lebih seringnya di YouTube. Maksudnya kayak yang daily vlog itu lebih panjangnya di YouTube. Tapi TikTok pun aku tidak menutup kemungkinan untuk bikin. Karena ya aku juga nggak mungkin lupa kulit ya, kacang lupa kulit. Aku gedenya di TikTok. Jadi ya ketika aku di Jepang nanti pun tetap aku akan di TikTok dan aku juga bakalan I try my best to doing something new in YouTube. Begitu guys. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kayak bikin juga di YouTube gitu guys. Ya. Jadi ya udah yang pokoknya yang udah stay tune di Instagram, YouTube sama TikTok udah tinggal nungguin aja konten-konten aku di sana begitu. Lanjut guys. Okay, next question is from tanu mana we lah? Ya, batas nama JJK Jetna. Halo ZZK Jetnya, thank you so much for you asking. And the question is anyway, bye. Bang, HP abang sebelum yang Android HP abang HP apa bang? Oh bang, HP abang sebelum pakai Android HP apa bang? Ya siap. Oke. Sebenarnya ya jujurnya jujur aku mau cerita aja di sini ya. Buat teman-teman yang sekarang kondisi HP-nya mungkin masih Android, HP kentang cek kasarnya mah ya, dan pengen banget jadi content creator,
please lakuin dari sekarang, pakai device yang kalian punya, pakai alat yang kalian punya. Jangan kayak aing mah ada masih kene pakai Android, nggak mau malu, buluk dan lain sebagainya. Aku awal ngonten itu tahun 2019 ya, Jo, awal ya. Tahun kemarin itu 2018 sih. 2020. Mungkin 2018 orang channel. Kan setahun. Berarti 2020. 2020. Kan setahun cina kamu. Pokoknya mah jalan aku setahun kemarin ya. Nah, tahun kemarin ceritanya tuh gini. Aku teh kan nggak punya HP. Aku punya HP Sony Docomo yang HP-nya itu HP Jepang yang aku beli di black market gitu. Tapi uang kan Ada di rumah HP nama cuman geus cekah gitu loh. Geus bokeh. Lain Sony. Heuh, nu Sony nu bokeh eta nu koneng. Semua aku udah ngomong. Kan Sony Docomo teh eta di Jepang. Eta teh HP teh 600.000. Terus kemudian kan HP aku teh cekah bokeh ya, si belakangnya tuh pecah gitu. Kayak aku teh kayak apa ya? Kepikiran aku teh kayak HP teh gini-gini bae gitu kan. Aku ganti pakai HP Android yang waktu itu aku beli. Realme. Ya, Realme ini ya, HP-nya aku aing ditunjukin. HP kedua berarti. HP kedua, iya bisa dikatakan HP kedua aku ya. Kalau yang Docomo itu kan aku belinya iseng-iseng. Nah, kalau ini HP aku yang nemenin aku dari nol konten. Ini harganya itu waktu itu 1 juta. Nganjuk 1.200.000. Aku nganjuk pakai aku laku. Demi apapun ya, aku nganjuk pakai aku laku. Terus kayak nggak dikasih racun sih, cuman kayak iseng-iseng aku download TikTok waktu itu. Waktu masih ngajar bahasa Jepang juga di Tasik. Terus kemudian setelah aku beli ini HP pakai TikTok, itu aku ngupload pertama TikTok itu pakai akun yang lama dan enggak FYP, kayak biasa aja gitu loh. Terus juga kontennya juga kayak random kan, nggak ada daily vlog, nggak ada konten-konten kayak sekarang yang rame gitu. Tapi bahasa pertama videonya langsung karena make over tuh sih? Enggak, waktu pertama kali joget gak jelas. Waktu pertama kali download si TikTok itu joget-joget nggak jelas di akun yang lama. Gitu. Terus aku kan punya beberapa Gmail kalau nggak salah. Terus aku coba pakai login yang Gmail terbaru. Nah, terus kemudian aku ngupload. Nah, pas ngupload itu nggak langsung FYP. Cuman ketika aku itu ngupload joget-joget nggak jelas ya. Nah, masih itu berarti masih belum FYP. Terus kemudian ketika aku nyekrol ketemu sama si akun yang namanya tuh Bella Tobing sama Reizuka Ari yang sekarang itu yang mereka content creator juga gitu kan, alhamdulillah. Terus kayak kok mereka bisa gitu loh bikin daily vlog dengan durasi yang masih 1 menit di TikTok dan kayak menarik, dan aku kayak bikin kurangnya bisa gitu ya kayak aku juga punya kegiatan sehari-hari yang kayaknya seru nih kalau misalkan dibikin vlog gitu. Terus aku bikin dan alhamdulillah ketika A Day in My Life episode 1 waktu itu bulan Mei 2020-an lah, tahun kemarin lah kalau nggak salah 2020 hiji nggak Jo? Oh, 2020. Setahun. Bulan Mei 2021 ya, ketika aku waktu itu bikin Ada yang Malah itu part 1-nya episode 1 itu langsung FYP. FYP-nya nggak banyak, cuma 10.000. Tapi ketika aku ngupload konten yang kedua itu masih konsisten, maksudnya itu masih FYP-nya nggak terlalu jauh gitu, kayak konsisten di angka puluhan ribu, dan kayak ada semangat, oh ternyata enakan gitu ya ketika ada respon dari masyarakat, dari netizen, dari dunia maya itu kayak netizennya bagus-bagus gitu responnya, kayak bikin aku semangat juga buat ngonten. Sampai kemudian masuk endorsan lah. Awal endorsan itu aku masih free product ya guys, kayak nggak tahu itu endorse apa, red card itu apa, nggak tahu sama sekali. Tapi masih ingat tuh produk pertama lu di endorse tapi free gitu. Produk pertama yang di endorse itu sebenarnya aku punya pernah ada guru bahasa Jepang aku pertama banget, gula aren. Oh iya, asli Jo. Gula aren kenal sih, gula kawung tapi dijual di Shopee. Nah itu pun sistemnya kayak gini, tapi kemasan bagus. Cuman dia guru aku kan, terus dia tuh kan nge-WA, Satria tolong promosiin dong di Instagram kamu. Di waktu itu belum masuk TikTok sih, masih Instagram ya, endorse pertama kan, endorse pertama ya itu si gula aren itu. Terus tapi sistemnya tuh kayak aku tuh seolah-olah beli tapi dia yang ngasih barang gratis gitu loh. Itu endorsean pertama. Terus kalau misalkan sampai kemudian endorse selanjutnya itu alhamdulillah aku tahu harga sampai sekarang ya lumayan gitu guys. Jadi penghasilan. Dan HP pertama aku ini, HP kedua aku
iPhone yang XS, cuman aku ganti, bukan ganti sih, ada posisi HP-nya, cuman tremor kameranya karena sering jatuh. Dan yang terakhir ini alhamdulillah konsisten di iPhone 11 Pro Max. Tapi itu udah ganti kamera karena tiba jatuh juga di tripod. Jadi buat teman-teman, ya tolol banget aing mah. Jadi buat teman-teman yang pengen punya HP iPhone dan sekarang masih punya Android dan pengen jadi content creator, please lakuin aja apa yang kalian punya dari sekarang gitu loh. Step by step insya Allah semuanya bakalan datang ya selagi kalian konsisten, gitu aja sih. Lanjutnya, Oke. pertanyaan dari _shipa_. Oke. Dia mah Apa pertanyaannya? tentang kediamanmu, Bang. Oke. Jadi AA asli orang mana? Cenah pokokna mah bodo amat teu saputer TikTok oge da hayang dijawab. Oke, ya buat Teteh, ini mah Teteh kayaknya ya. Teteh ini. Teteh Shipa, makasih banyak ya _shipa_ yang udah bertanya. Aku lebih tepatnya gini ya, aku jelasin aja. Aku orang Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang mana Sindangkasih itu merupakan kecamatan perbatasan dengan Kota Tasikmalaya, ya. Ketika aku ditanya Kang orang mana, biasanya kalau misalkan sama orang baru aku bilangnya orang Tasik. Kenapa? Karena akses aku kemana-mana tuh ke Tasik itu lebih dekatnya daripada ke Ciamis kota. Nice. Gitu. Tapi kalau untuk kediaman di KTP, aku emang orang asli Ciamis gitu guys. Karena posisi aku rumahnya dekat ke kota Tasik, makanya kontennya banyaknya di Tasik. Karena ke pusat kota Ciamisnya itu 20 km. Kalau ke pusat kota Tasik itu cuma sekitar 6 km. Jadi jauhnya beda. Begitu. Pertanyaan apa? akhir. Oke, ini merupakan pertanyaan terakhir. Karena setelah kita baca semua pertanyaan yang kalian utarakan itu hampir semuanya itu masih dalam konsep yang sama. Jadi kita ngambil yang benar-benar kayak keseluruhan aja gitu ya. Semoga bisa terwakili. Apa pertanyaan terakhirnya, Jo? Dari Nenmart_. Pertanyaan dari Nenmart_. Thank you so much for your asking. Perasaan kakak di TikTok sering belanja. Nah, aku bingung, kakak banyak uang atau gimana? Soalnya gak habis-habis. Jadi begini teman-teman, ya. Seseorang ketika dia sudah menjadi seorang content creator, apa yang dia publikasikan ke sosial media itu bisa dikatakan menjadi ketika kamu ngupload, yaitu penghasilan kamu gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalkan kamu ngupload video belanja, di dalam video belanja tersebut mengandung satu unsur, entah itu iklan, entah itu endorsement, itu terjadi penghasilan. Yang mana ketika kamu memang posisinya sudah besar, itu apa yang kamu belanjakan sama yang kamu dapat itu lebih banyak yang kamu dapat. Ngerti nggak teman-teman? Jadi ketika kamu mau belanja sebanyak apapun, ketika dalam konten belanjanya itu ada sesuatu hal yang jadi endorsement, maka biasanya itu ya belanjanya itu lebih sedikit daripada apa yang didapatnya gitu. Jadi intinya mah balik modalnya sehari tahun gitu guys. Jadi tak kudu khawatir. Dan ketika teman-teman nanya, Satria dapat uangnya dari mana? Ya dari situ ya, dari endorsement tersebut. Alhamdulillah gitu guys ya. Terus intinya mah buat teman-teman, ketika kalian ingin memulai sesuatu apapun itu, terlebih di dunia perkontenan, aku juga masih awam banget, masih belum tahu semuanya. Bahkan aku juga beberapa kali kena tipu mengenai endorsement itu. Kayak duitnya itu berapa hitungannya itu aku sering banget kena tipu karena bodoh. Tapi sekarang aku udah pintar sedikit. Tolol. Nggak tololnya itu agak berkurang 2% gitu guys. Gitu ya. Dan buat teman-teman itu jangan dulu mikir kayak ketika aku bikin konten nanti bakalan FYP enggak sih? Apakah bakal dapat uang enggak sih? Jangan mikir ke situ dulu. Ya, teman-teman itu mikirnya kayak suka enggak dengan apa yang kalian lakukan. Ketika sesuatu hal udah kalian lakukan dan kalian menyukainya, insya Allah nggak bakal jadi beban, kedepannya bakalan lancar, mengalir kayak air. Dan aku nggak pernah kayak mikir, aing kudu jadi tiktoker ya, kudu bisa jadi raja pargoy. Dan nggak gitu, aku alhamdulillah gitu ya. Jadi biarkan mengalir. Biarkan mengalir. Ketika kamu sudah, ya intinya mah ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, ya cukup dengan usaha dan doa, insya Allah semuanya akan kayak nanti juga dipermudah gitu loh. Selagi itu baik ya konsepnya. Jangan sampai kalian kayak aing mah geus bikin video, geus memposisikan kamera di A, B, C, tapi nggak pernah FYP. Ya kamu introspeksi diri lagi. Apakah konten kamu sudah menarik? Apakah kamu sudah menemukan pasar kamu di sosial media tersebut gitu guys. Jadi kayak kamu juga harus harus bercermin lah.
Jangan langsung jangan langsung membandingkan kamu dengan konten kreator yang udah kayak meledak gitu. Jangan, tapi kamu harus melihat dulu potensi yang ada potensi yang ada di diri kamu gitu ya. Kamu teh potensinya apa? Apakah day in my life, atau mungkin fashion, atau mungkin nyanyi, atau mungkin mukbang? Ya kamu harus tahu dulu passion kamu di mana. Kalau misalkan udah klop, udah cocok dan udah nyaman, ya tinggal jalanin. Insya Allah jalannya juga udah ada. Rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kudu pede nya, ulah jadi orang lain banyak. Intinya kudu pede, ulah jadi orang lain. Ketika kamu si Satria ya jadi si Satria. Ketika kamu si Uci ya jadi si Ici. Jangan si Satria jadi si Ici, liar kena konsepnya begitu. Repot nantinya. Dan ketika kamu, ya ini mah ya konsep, bukan konsep, lebih ke kayak tips ya buat teman-teman. Karena banyak banget ya orang itu kayak di sosial media itu dia jadi A, tapi di sosial media jadi A, tapi di dunia nyata jadi B. Ketika kamu bertemu dengan orang tersebut di dunia nyata, tapi kamu ekspektasinya di sosial media dan berbeda, itu kayak bakalan kecewa. Dan buat teman-teman tuh jangan lakuin itu. Ketika kamu di sosial media A, jadi di dunia nyata pun jadi A gitu loh. Jangan jadi orang lain. Dan ketika kamu di dunia nyatanya tuh jadi A, dan sosial media itu pun jadi A gitu loh. Terus intinya nama ya apa ya, berbaur penting, tapi kayak kalian tuh harus mengenal diri kamu sendiri, kayak renungin aing teh saha, aing teh kenaon hirup di dunia ieu gitu loh. Tapi kan kalau merenung wae kena batin, Bos. Tapi ya intinya merenung boleh, tapi buat memahami, buat memahami gitu. Kayak banyak ya, beberapa juga ada kenalan aku yang suka ngomong kayak gini. Aku teh pengen kayak kamu terkenal, Cina. Pengen kayak kamu dapat uangnya dari A, dari A, dari B, dari C gitu kan. Terus aku tadi ditanya, adik kamu bisanya naon sih? Sok kembangkeun. Aku mah enggak bisa apa-apa. Geus teu ngomong cek aing teh sia teh bisa naon, hayang kos aing. Dari aing mah cek teh segala bisa. Dari itu segala bisa danya adik aing. Ari aing mah ya dibisa-bisakeun gitu loh. Karena emang harus bisa, tapi orang lain mah ketika aku dikasih solusi itu, aku mah nggak bisa kayak gini. Ya udah cek aing teh sok hayang kos aing diweung kena konsepna. Ketika kamu hayang kaos aing tapi menurutkan aing nya lieur cek aku teh. Jadi ya udah besok nama versi kamu bisa nanaon, teu bisa nanaon geus cicing nonton sebagai netizen setia gitu loh. Ya bukan aku kayak menjatuhkan orang lain, cuman kayak suka keheul we ya ketika aya jelema minta solusi dibere solusi teh kalah ngalunjak. Loba atuh kitu teh nya. Bener Tuh Jo. Sekarang masuk rieur ke aku nanti. Aku bertanya, wahai Ajo, apa yang kamu rasakan ketika kamu maksudnya kayak mengetahui dunia perkontenan aku gitu. Kayak kamu kan udah ngikutin hampir 3 bulan sebenarnya. Itu kayak what apa yang kamu rasain gitu, kayak ih aing teh gitu kumaha. Mana menurut kamu lah dunia sosial media teh kos kumaha gitu. Karena kan kita mah dari kampungnya teu apal naon. Jadi kumaha cek kamu sok. Era mana teh Cina sih teh tau, Cina kalau percaya diri Cina lain. Eta mah kan urang mewakili netizen, tapi kan lamun nanya urang mah teu boga ekspektasi, teu boga impian juga maneh gitu lah maneh mah tolol gitu. Jadi patut ditulis ku aing gitu. Aing mah nya urangnya jadi diri sendiri gitu, tapi teu kudu sosmed gitu. Cara urang ngabuktikeun urang teh naonnya. Siapa? Semakin omongan kamu benar semakin tolol. Di kamar ya semua. Jadi maksudnya Tolol banget. Jadi maksud aing mah urang mah geus nemukeun jati diri sendiri urang gitu lah. Jadi urang mah teu kudu nurutkeun orang lain, urang mah geus kieu enak, geus kieu nyaman. Seberapa jalani we gitu. Meskipun ya emang urang ayeuna posisina kenal jeung maneh, kenal jeung maneh artis, tapi aing jalma biasa-biasa artis sekampung. Sedih. Aing mah tapi maneh banget teh boga urang. teu biasa. Iya, anjing bangkong. Teu bangga sih soalnya urang kan kenalan jeung abang Satria nu digemari ku fans-fansna teh Ti orok beureum. Jadi sebenarnya mah mode urang nang fans satu teh, ih bang pengen foto. Ih coba mun maneh wae dibere foto ke sarena calang ngapain. Jadi orang mah kan apal maneh. Jadi kadang mah kepikiran curang teh ih kok bisanya jadi fans gitu teh bisa resep Satria gitu aing sumpah. Kok bisa resep Satria teh naon ieu gitu ya.
naon nu spesialna gitu manehna cumanya pegat urat bolohon pegat urat bolohon tapi bisa dipikar resep tapi nya bagus gitu kan jadi inspirasi ke Indonesia gitu. Oh, ditinggal itu ulah buruk na hungkul. Sih sebenarnya emang bagus itu banyak hal positifnya lu bisa diambil dari Satria cuma cek orang cek diri sendirinya nya orang kan apa Satria di SMP nya di SD kan goblok sekelas di satu RN di sekolah teh susah goblok penting teh mana teh mimpi naon aing mah mimpi di udah T-Rex cuma kan beda circle. Bola mah beda circle ih. Tapi Kak, MTS ge beda, so beda circle. Urang kan bangor. Mane mah bager. Mane mah kieu. Urang mah urang mah da kieu mah teh lah. Urang mah kieu, mane mah kieu. Tapi da urang mah emang kitu. Da urang mah tapi da emang heusi. Jadi bener. Tok bener sih ya. Bener. Urang di Satria mah di SD nepi ka SMP mah kurangnya terloba komunikasi orang mah tau asli cuma di SMK nah SMK orang mulai deket pisan soalnya kan Satriana masuk ke circle pergaulan anu terbilang ekstrim STM bro STM bos jadi Siti Nurul jadi kan ada jadi Ayuni jadi berotot gitu di STM mah cuma tetapnya jiwa ya masih ayah terus enggak sih jadi orang mah jadi apa Satria udah cukup untuk jadi inspirasi untuk lain maksudnya nanti jadi orang mah dah yang juga Satria soalnya orang mah geus nyaho posisi geus nyaho posisi jadi orang mah bisa nempatkeun ayeuna meskipun orang deket jeung Satria anu kehidupan anak di sosmed atau anunya ke lingkungan anak pertanyaannya berbobot jawabannya demi Allah. Oke, kesimpulan Q&A hari ini intinya mah lebih ke pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai awal aku di TikTok kapan, terus juga kenapa tadi ada yang nanya ya bapak aku teh nggak ada di konten karena aku udah meninggal gitu ya. Terus juga yang nanyain penghasilan aku nggak bisa nyebutin nominal karena itu sifatnya naik turun jadi kayak nggak stabil gitu. Tapi alhamdulillah lebih gede daripada UMR Karawang. Terus juga untuk konten tipsnya apa pede dari tadi juga dibilangin dan konsisten bikin konten yang menarik gitu. Terus apa jadi diri sendiri buat teman-teman ya. Pokoknya mah kalau kalian ditakdirin jadi si itu ya jadi si itu atau sok yang jadi orang lain ya kalau tidak ya minta repot mungkin nama warna gitunya. Terus intinya mah apalagi banyak ya yang bisa kita ambil dari apa yang dibicarakan hari ini ya kalau misalkan nggak ada yang bisa diambil ya wayahna gitunya. Tapi insya Allah next time bisa. Next time ketika kalian punya pertanyaan lain kita akan bikin part 2-nya Q&A yang lebih berledagan gitu ya. Thank you so much for ulah thank you atau semua nyugusan deui. Oh bisa. Pokoknya mah ya buat teman-teman terima kasih yang udah support aku sampai sekarang udah 2M followers di TikTok, terus di Instagram 30 ribuan ya. Makasih banyak lumayan sakit tuh lama dikumpulkan sa kamar mah tetep pingu jelema teh nya. Kebayang aing mun eta babaturan aing kabeh di kamar 30 ribu jelema cret pingu teh meledak nya. Terus juga buat yang udah subscribe YouTube aku ini udah hampir 1.000 ya. Pokoknya mah meledak 2.000 cenah guys alhamdulillahnya ngangsulan keneh. Pokoknya mah terus meledak ya, bantu aku karena aku mah gini. Aku pernah punya pemikiran gini ketika aku punya uang banyak dari sosial media tuh kayak aku jujur kayak apa yang nggak buat aku sendiri gitu. Aku pengen orang-orang sekitar aku teh kayak merasakan rezeki aku tapi bukan merasakan kayak diberekeun sangeunah nah teu. Jadi dengan cara memberikan pekerjaan. Entah itu kerjaan apapun itu. Jadi aku mah pengen kayak uang teh berputar tapi di jalan yang benar gitu loh. Dari sosial media itu. Jadi kayak ngeunah we. Ya aku aja cukup, orang-orang di sekitar aku juga merasakan rezekinya. Begitu ya teman-temanku. Terus juga apa ya, pokoknya mah tungguin konten aku di Jepang juga. Insya Allah secepatnya aku ke Jepang. Doain yang terbaik buat kita semua. Semoga kita semua meledak. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan sesuai dengan passion kita masing-masing. Ya, oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment. Tulis di kolom komentar pertanyaan apa yang belum puas. Insya Allah kita bikin next question, next Q&A lagi lah ya dari pertanyaan-pertanyaan yang di bawah. Thank you so much for watching. See you next time
and bye bye.